vektor V di sini kalau untuk robotics karena bergerak dalam 3 dimensi, maka V-nya itu bisa dipecah menjadi Vx, Vy, dan Vz. Begitu pula angular velocity. Nah, masih ingat koordinat x, y, z seperti ini? Koordinat x, y, z seperti ini, kita punya translasi ke x, maka dia menjadi Vx, gitu. Dia punya rotasi ke sumbu x, dia menjadi omega x. Ya, ini sebenarnya sama saja dengan Euler angle atau Euler angle yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, kemudian sedikit mengingat angular velocity untuk setiap poin. Nah, ini rigid body. Bayangkan ini lengan robot ya, yang kanan ini awan ya. Kalau di buku-buku mekanik, rigid body itu simbolnya selalu seperti ini ya, seperti awan gini. Rigid body dia punya koordinat x, y, z. Nah, angular velocity dari semua poin pada rigid body itu disimbolkan dengan theta dot ya, d theta per dt. Oke, d theta per dt. Nah, ini simbolnya nih, theta dot ini yang gambar kanan atas. Sehingga, sehingga kecepatan linier untuk titik-titik pada rigid body besarannya akan berbeda. Kenapa? Karena lengannya panjangnya berbeda ya. Titik A ini lengannya lebih pendek dari B, titik C bahkan juga lebih pendek dari lengan A, ya kan? Omega V, masih ingat ya omega R gini, kalau perkalian skalar. Kalau di robotics karena 3 dimensi, perkaliannya ini vektor. Jadi simbol kali ini bukan kali, tapi ini adalah cross ya. Ini adalah cross product. Sama dengan ini ya, cross product. Ini juga cross product. Oke. Sehingga untuk ke rigid body, theta dot itu untuk titik A, titik B, titik C itu theta dotnya sama. Theta dotnya. Yang beda apanya? V-nya ya, kecepatan linearnya yang berbeda. Masih ingat kan ya? Nah, V di sini V apa? Ini V tangensial ya. V tangensial kan tegak lurus terhadap lengan. Kemudian itu tadi kecepatan terhadap koordinatnya sendiri. Ini ya, gambar bentar, maaf. Saya tutup dulu. Oke. Nah, V di sini, VA, VB, VC ini kecepatan terhadap titik O. Ya, titik O di sini adalah origin dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita sebagai observer kita diam di titik, kita tarik titik O adalah frame A. Di sini ya, saya gambar orang nih. Nah, saya diam. Misalkan kita di menara ATC. Oke, kemudian kita mengobservasi kecepatan pesawatnya yang bergerak. Oke, maka yang harus dilakukan adalah di rumus kiri ini. Masih ingat ini adalah rumus posisi kan ya, bahwa posisi P ditambah rotation matrix dikalikan posisi A terhadap frame B. Kemudian dari situ tinggal kita turunkan terhadap waktu. Ya, maka A di sini ketika diturunkan dapatlah kecepatan A, kemudian P diturunkan dapat kecepatan P. Nah, di sini ini nih. A terhadap B kalau kita turunkan terhadap waktu itu konstan. Ya kan? Jaraknya kan konstan. Sehingga yang diturunkan terhadap waktu itu rotation matriksnya. Maka rotation matriksnya berubah menjadi ini, omega A cross rotation matriks 3 kali 3 dikalikan A.
Kemudian itu velocity merupakan fondasi dari memahami yang namanya Jacobian. Jadi kalau kalian nantinya menekuni robotics akan familiar dengan istilah Jacobian. Nah, Jacobian itu sebenarnya apa? Jacobian itu merupakan cara mencari velocity. Jadi kalau kita punya robot lengan seperti ini, nah kecepatan output di sini, kecepatan output P ini dia akan punya misalkan Vx dan Vy, ya, Vy dan Vx. Tapi untuk join ini kan bukan Vy Vx kan ya, ini merupakan theta dot 1. Kemudian ini sendiri dia theta dot 2. Nah, bagaimana ini cara mencari dari theta dot berubah menjadi Vx Vy? Nah, ini menggunakan yang namanya Jacobian matrix. Oke, sebentar. Kemudian velocity coordination problem. Nah, masih ingat ada istilah inverse kinematics dan direct kinematics. Pada level velocity, inverse kinematics dan direct kinematics itu pada level posisi. Nah, kalau pada level velocity turunannya itu istilahnya adalah direct velocity problem ya di sini dan inverse velocity problem. Definisinya sama. Jadi kalau dari direct velocity, input join rates-nya diketahui. Theta dot 1, 2 diketahui. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan dari n vector. Kalau inverse velocity problem dibalik ya. Velocity dari n vector yang diketahui, kita tujuannya mencari theta dot 1, 2. Oke. Kemudian bagaimanakah join Jacobian itu menghubungkan kedua kecepatan space itu? Kita istilahkan space ya. Karena join space tadi kan dalam theta dot. Theta dot ini apa? Angular velocity, RPM, ya theta dot i misalkan. Tapi pada n vector space itu berubah menjadi Vx, Vy. Ini dunia yang berbeda, space-nya beda. Maka kita namakan join space, satunya adalah n vector space. Kalau pada serial manipulator, J itu menghubungkan seperti di rumus bawah ini ya. X dot sama dengan Jacobian dikalikan Q dot. Oke, berarti kalau dia robotnya dua lengan saja seperti ini kan ada theta 1, theta 2 saja ya. Berarti Q dot ini merupakan vektor seperti ini ya. Theta 1 dot, sini theta 2 dot. Kemudian X dot ini juga hanya dua vektor, Vx dan Vy. Ini. Kemudian J-nya menjadi apa? J-nya menjadi 2 kali 2 matriks. Ya, A, B, C, D. Ini J-nya. Oke, bagaimana cara mendapatkan Jacobian? Nah, ini ada caranya. Nah, sebelum kita lanjut pada cara mencari Jacobian, kita harus menganalisa dulu J ini, sifatnya J. J itu bisa kehilangan rank. Familiar nggak ya dengan istilah rank? Rank itu kalau kita punya matriks, misalkan 1, 1, 2, 2. Nah, matriks seperti ini, dia ini seharusnya, ini kan 2 kali 2 matriks ya, seharusnya ranknya 2. Tapi
baris kedua ini hanya kelipatan 2 kali dari baris pertama. Jadi ranknya itu 1. Ya, sehingga dinamakan kehilangan rank. Matriks dikatakan full rank kalau misalkan 1, 0, 3, 4. Nah, ini berbeda semuanya. Kita tidak bisa menemukan hubungan baris 1, baris 2, atau kolom 1 dengan kolom 2. Oke, kalau kehilangan rank, maka robotnya akan terjadi gangguan. Hal ini yang disebut sebagai singularity. Ya. Pada singular condition untuk serial manipulator, dia akan kehilangan 1 atau lebih degree of freedom. Oke. Kita lanjut saja. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi Jacobian itu merupakan parsial derivatif. Oke, ini parsial derivatif. Masih ingat simbolnya ya. Nah, oke. Kita akan lanjut setelah ini ya. Sebentar ya. Saya izin sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Kemudian Jacobian di sini menghubungkan antara joint space dan n vector space, ya. Kita bilangnya joint space dan n vector space. Kemudian key dot karena kita menggunakan revolute join dan prismatic join, maka key dot itu bisa dalam bentuk theta dot ataupun d dot, ya, tergantung join yang kita pakai. Kalau Skara robot itu ada prismatiknya, ya, maka pada key dot, vektor key dot, dia akan muncul d dot, ya. Sedangkan untuk n vector space, n vector velocity, itu vektornya dirumuskan dengan x dot. Nah, x dot ini konvensional, untuk perumusan konvensional itu bisa ditulis linear velocity-nya dulu, baru omeganya. Jadi kalau 6 DOF, maka x dot itu isinya berarti ya 6, ya, yaitu Vx, Vy, ini Vx, Vy, Vz, omega x, omega y, dan seterusnya. Ini x dot. Sedangkan cara yang lain, ini saya tidak akan bahas lebih detail, cara yang lain, x dot itu dituliskan omeganya dulu, angular velocity-nya dulu, omega x-nya dulu, omega y, omega z, baru v-nya ke bawah. Nah, ini cara penulisan untuk kecepatannya n vektor. Oke, nah sebelum membahas mengenai bagaimana cara mencarinya, kita lihat sekarang kalau misalkan, karena ini ada contohnya, misalkan untuk case lengan robot, simple lengan robot seperti ini, dia ada dua aktuator kan ya, theta 1 dot dan theta 2 dot. Ini theta 2. Kemudian outputannya ada dua juga, Vx, Vy. Sehingga jumlah x dotnya di sini 2, ya. Kemudian jumlah q dotnya di sini juga 2. Ya kan? Maka matriksnya di sini menjadi 2 kali 2. Nah, ini kalau 2 kali 2, problemnya adalah problem pertama, iso constraint. Jadi jumlah aktuator sama dengan jumlah luaran velocity, Vx, Vy. Oke. Nah, sekarang kalau M-nya, jumlah outputnya ini lebih besar, misalkan Vx, Vy, kemudian omega Z gitu ya, omega Z, outputannya lebih besar, tapi hanya menggunakan dua join, theta 1 dot, theta 2 dot. Ini kalau case-nya serial manipulator rasanya tidak mungkin ya, karena kita butuh tambahan aktuator untuk menggerakkan salah satu gerakan, salah satu DOF-nya. Nah, ini case nomor 2, dinamakan kinematically redundant. Redundant tahu artinya ya? Redundant itu artinya berlebih. Secara kinematik berlebih, artinya DOF-nya yang sebelah kiri ini dia berlebih dibandingkan aktuatornya. Oke, nah kalau seperti ini berarti matriksnya menjadi berapa? Matriksnya menjadi 3 kali 2 bentuknya, ya, case-nya di sini. Nah, sekarang kalau untuk case terakhir, actuated redundant
Aktuator redundant itu dibalik. Kalau ini memungkinkan. Masih ingat saya pernah cerita ada robot buatan KUKA ya. Dia menggunakan 7 join. Nah, 7 join. Nah, di sini di theta 1 dot ke bawah sampai theta 7 dot. Sedangkan maksimum DOF itu ada 6. Nah, X dotnya di sini sebelah kiri ada 6. Sebelah kanan ada 7. Oke. Nah, ini dinamakan actuated redundant, berlebih aktuatornya atau berlebih motornya. Matriksnya menjadi 6 kali 7. Ya, matriksnya bentuknya menjadi 6 kali 7. Oke, nah sekarang kita beranjak pada bagaimana cara mencari Jacobian. Bentar. Cara mencari Jacobian ini ada di buku rumusnya, dibagi menjadi 2, linear dan angular velocity. Untuk linear dicari dengan cara ini, z dot. Nah, ini z ini kalau kalian harus bisa membedakan ya, ketika membaca buku kalian harus bisa membedakan mana yang dicetak tebal, mana yang dicetak italik. Yang dicetak tebal seperti ini vektor. Yang dicetak italik seperti theta dot dan d dot ini skalar, nilai. Ya, kemudian ini simbol cross product. Oke. Oke, jadi Vn kecepatan join ke n itu dicari dengan linear velocity-nya adalah ini ya, z cross product p. Kita akan lihat contohnya aja supaya tidak bingung. Ditambahkan z dikalikan d dot. Kenapa z? Kenapa z yang dipakai? Masih ingat bahwa sumbu dari join selalu mengarah ke sumbu z, ya kan? Makanya kita pakai vektor z di sini. Kenapa linear velocity ada tetanya? Nah, kita sudah bahas di slide paling depan ya. Karena dia menyumbang tangential velocity. Ya, ini sebenarnya adalah tangential velocity. Kemudian kalau ini adalah linear velocity sepanjang sumbu. Ya, misalkan kita punya benda. Oke. Benda ini bergerak helix seperti ini. Nah, berapakah kecepatan linear benda ini? Benda ini dia punya tangensial, ya kan? V tangensial, dan secara bersamaan dia juga punya kecepatan lurus sepanjang sumbu ini. Nah, itu ditambah, namanya V aksial ya, sepanjang sumbu namanya V aksial. Sehingga keduanya dijumlah. Oke, ini menyumbang V tangensial, kemudian D ini menyumbang kecepatan sepanjang sumbu. Sedangkan angular velocity ya berarti hanya theta dotnya saja. Oke, nah kemudian cara penulisannya di sini ada untuk revolut dan ada untuk prismatik. Untuk revolut maka Z ini sumbu Z cross P, bawahnya adalah vektor Z. Sedangkan untuk prismatik adalah Z vektor, yang ke bawah ini vektor 0 atau zero vektor. Ada istilahnya zero vektor. Yang akan kita pakai di sini contohnya adalah yang rumus pertama halaman 13 ini ya. Halaman 13 ini yang akan kita pakai. Oke, di sini diberikan contoh robot lengan. Oke, robot lengan. Kemudian koordinat sistem attach pada setiap join mengikuti DH convention, Dinaffit-Hartenberg convention. Maka carilah Jacobiannya. Ini 2DOF manipulator. Kalau 2DOF, kalian harus punya intuisi, paling enggak dia Jacobiannya berapa kali berapa? 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 karena ada 2 aktuator dan 2 outputan. Oke, nah pertama yang kita cari adalah ZI-1, kemudian P tadi ya, P
2 star. ZI-nya, nah untuk robot ini relatif mudah karena join 1 dan join 2 sumbunya paralel. Sehingga Z0 sama dengan Z1 sama dengan 001. Ya, kemudian nah ini lengan. Lengan panjangnya lengan vektor ya. Dari titik A ke O dan satunya dari titik B ke O. Ya, mohon maaf. Nah ini yang kita bahas dari sini dulu ya. 0P2 ini berarti dari titik B ke O. Dari titik B ke O. Ini ya. Ini P2. P2 0. Ya, 0 P2. Kemudian yang 1 P2 itu berarti dari vektor B ke A. Ini ya. Nah, ini merujuk ke sini, ini merujuk ke sini. Nah, setelah kita cari semua, kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi. Pertama kita tuliskan dulu output velocity-nya x dot. X dot isinya apa? Dia tidak punya di sini titik B. Titik B ini tidak punya rotasi. Ya, titik B ini hanya punya kecepatan ke X dan kecepatan ke Y saja. Oke, berarti dia adalah Vx dan Vy. Vz-nya tidak ada dong, ya. Kemudian berarti sekarang kita tinggal mencari Vn-nya ini, Vx, Vy-nya ini. Oke, berarti sama dengan kita masukkan rumus tadi ya. Theta dot Z I-1 cross P I-1 N star plus ZI kali D dot. Apakah ada di dotnya? Di dot tidak ada ya. Di dot di sini 0. Apakah perlu mencari omega n? Tidak, kan sudah dicantumkan bahwa di sini 0. Ya, omega n-nya 0. Oke, berarti yang perlu dicari ya hanya ini saja. Nah, ini yang perlu kita cari. Sebentar. Nah, ini yang perlu kita cari hanya ini saja. Berarti bagaimana? Sama dengan theta dot 1 ya, theta dot 1 dot dikalikan ini mulai dari 1 ya, berarti 1 min 1 Z0 cross product dari P02. P02. Oke. Ditambah karena sigma theta dot 2. Oke, Z1 cross product P12. Nah, bisa sampai sini? Nah, ini yang detail perhitungannya ini yang harus bisa mengerjakan. Oke, kemudian jadilah Jacobian matrix seperti ini. Nah, bentar ya. Saya ambil pena dulu. Oke, saya lanjutkan. Berarti
Bagaimana di sini cara menyelesaikannya? Theta dot 1 ini berupa nilai ya. Nah, Z0 P2. P2 tadi apa? A1 cos theta 1, A2 cos theta 1, 2. Oke. Bentar. Oke, nah di sini tinggal Vn. Vn sama dengan hilang. Nah, Vn X dot. Nah, X dot tadi isinya hanya Vn. Vn omega n ya. Omega n-nya 0. Vn berarti Vn-nya di sini pun juga hanya 2 degree of freedom. Vx dan Vy, tidak ada ke Z, ya kan? Nah, Vn sendiri tadi sudah dituliskan sama dengan berapa? Theta dot 1, Z0, theta dot 1, Z0, cross product, P02 ya. P02 ditambah theta dot 2, Z1 cross product P12. Ini ya. Oke. Nah, theta dot ini kita tuliskan aja theta dot 1. Ya, theta dot 1. Nah, Z0 tadi apa? Z0 itu merupakan 001 dikrosskan berapa? Ini kita kasih kurung ya. Kurung 0P2 tadi berapa? A1 cos theta 1, A2 cos theta 1, 2. A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 1, 2. Oke. Oke, nah kemudian bawahnya di sini A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 1, 2 ya. Oke. Nah, ini kita kurung. Kemudian ditambahkan theta 2 kurung lagi. Jadi berapa? 001 cross product dari ini 3 ya ke bawah, berarti ini 0 terakhir. Nah, kurang 0-nya ya. Karena ini 3, yang ini 3, yang ini juga harus 3 ya. Kemudian yang kanan tadi ini A2 cos theta 1, 2, A2 sin theta 1, 2, 0. Oke, nah hasilnya seperti apa? Hasilnya theta 1 dot, ini di cross product kan, masih ingat caranya? Cross product berarti untuk mengisi komponen X, berarti yang dikalikan adalah ini dikalikan ini ya, 0 kali 0 dikurangi 1 dikali A1 sin theta 1 ditambah ini kurung ya, kemudian ditambah A2 sin theta 1, 2 ini ya. Kemudian untuk mengisi komponen Y berarti yang dikali 1 dikalikan ini
ya 1 dikalikan A1 cos theta 1 ya ditambah A2 cos theta 1 2 dikurangi 0 kali 0 ya 0 kali 0. Kemudian untuk mengisi komponen Z ini 0. Nah, ini sama di sini juga theta 2 hasilnya berapa ini berarti ya? Untuk mengisi komponen X atas sendiri yang di sini berarti yang kita kalikan adalah 0 kali 0 dikurangi 1 kali ini. Kayak gitu ya. Ini namanya cross product. Berarti 0 dikurangi A2 sin theta 1 2 ya, 1 2. Kemudian yang ini kebalikannya ya. A2 cos theta 1 2 dikurangi 0 ini 0. Gitu ya. Ini cross product. Kemudian dikumpulkan ya, dikumpulkan sehingga bisa ini dikumpulkan sehingga nanti membentuk theta 1 dotnya di sini, theta 2 dotnya di sini. Oke, theta 1 dot ini dikalikan ini kan, berarti ini diletakkan di matriks sebelah sini ya. Kemudian ini diletakkan di matriks komponen sebelah sini. Bisa ya menjadikan matriks ya, karena masih bingung ya. Ini di komponen sebelah sini, kemudian yang bawah sendiri di komponen di sini. Jadilah dia 2 kali 2 matriks. Oke, nah kalau kita lihat jadilah matriks ini. Nah, ini kurang lebih benar ya tadi ya, bahwa masih ingat tadi perkaliannya kan, ini kan ya. Minus A1, minus dari mana? Masih ingat tadi 0 dikurangi dalam kurung ya. A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 1 2. Gini kan tadi? Dalam kurung theta 1 dot ini kan. Nah, theta 1 dotnya ini dikumpulkan jadi 1 di vektor kanan ini. Oke. Ini 2 kali 2 matriks nih, ya. Ini 2 kali 2. Ini komponennya, ini kemudian ini. Inilah Jacobian yang dinamakan Jacobian matriks. Oke, bisa ya. Ini harus latihan nih. Cara mendapatkan. Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya dengar ya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau Jacobian itu mengalami tadi loss rank. Masih ingat tadi loss kehilangan rank. Kehilangan rank itu cirinya apa? Cirinya adalah determinannya 0. Masih ingat determinan? Determinan matriks, ya, determinan dari Jacobian sama dengan 0. Kalau determinan Jacobian 0, berarti determinan dari Jacobian itu gimana? Determinan itu kalau kita tuliskan X dot sama dengan J dikali Q dot, ya kan? Berarti kalau determinannya 0, J ini tidak bisa di-inverse. Artinya kalau kita tulis J inverse X dot sama dengan Q dot, ini tidak bisa dicari. Karena inverse itu apa? Inverse itu 1 per determinan J, ya kan? Dikalikan, apa istilahnya ini yang dibalik itu, istilahnya adalah adjoint ya. Adjoint J. Dikalikan X dot sama dengan Q dot. Nah, ini karena determinannya sama dengan 0, maka
tidak mungkin melakukan inverse. Berarti istilahnya adalah non-invertible. Kapankah kondisi non-invertible itu? Nah, kondisi ini dinamakan singularity. Oke, singularity. Singular matrix itu ketika determinannya 0. Oke, nah apa yang terjadi ketika determinannya 0? Yang terjadi ketika determinannya 0, kalau untuk robot lengan seperti ini, nah robot lengan seperti ini kita coba aja ya. Ini kita kalikan. Determinannya apa sih? Ini dikali ini, gampang kok ya. Dikurangi, ini dikali ini, kan itu ya. A, B, C, D. Determinan dari C sama dengan A kali D minus C kali B kan, sama dengan 0. Kita paksa 0. Nah, kapankah ketika ini sama dengan 0? Yaitu ketika theta 2 sama dengan, ada dua kondisi, 0 derajat dan theta 2 sama dengan 180 derajat. Apakah ini artinya 180 derajat itu ketika seperti ini? Nah, ini theta 2 ya, 180 derajat. Ini singular. Atau satunya ketika lengannya seperti ini. Ini 0 derajat. Nah, apa yang terjadi ketika seperti ini? Dia kehilangan DOF, artinya dengan kata lain dia nge-lock, ya. Dia nge-lock. Kalau dia ingin kembali ke posisi seperti ini, kita harus kasih external force, kita harus push, ya, kita dorong sedikit. Biasanya apa ya? Ada banyak kok mechanical system yang seperti ini ya. Ketika dia udah nge-lock 180 derajat, kita ingin kembali ke posisi seperti ini, harus kita dorong ya, kita kasih F. Kita dorong manual bisa ya, sehingga bisa kembali ke posisi non-singular. Atau ketika 0 derajat, ini jelas mengunci ya, ketika 0 derajat ini aktuator ini bekerja rata-rata cukup berat ya. Gaya yang harus dikeluarkan oleh aktuator ini cukup berat untuk mengeluarkan manipulator dari kondisi singular. Nah, kalau kondisi 180 derajat itu terletaknya di mana? Di ujungnya boundary kan ya? Di ujungnya boundary. Maksudnya apa? Maksudnya boundary dari workspace maksud saya. Nah, ini workspace-nya kemarin. Lebih begini ya. Nah, 180 derajat itu, sebentar, mohon maaf. Hmm. 180 derajat itu kan dia di sini. Nah, dia berada pada boundary ini. Jadi boundary dari workspace itu menunjukkan singularity. Sampai sini ya. Nah, ini boundary, workspace boundary. Boundary itu menunjukkan dari singularity. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Isi Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Saya masih kurang kebayang Bu untuk yang tadi bisa terjadi lock itu Bu ketika sudutnya 180 derajat. Oke. Paling gampang itu analoginya apa ya? Saya sering pakai analogi
lengan kita ya, lengan kita sendiri atau ketika kita mengayuh sepeda. Ya, ketika kita mengayuh sepeda, pernah naik sepeda angin semua kan ya. Nah, ketika kita mengayuh sepeda, ini pedalnya ya. Ini kan kaki kita di sini. Nah, ini kemudian tumit kita, kemudian ini paha ya. Bayangkan aja seperti ini. Ketika kita mengayuh dalam kondisi ini full lurus seperti ini, 180 derajat, kemudian kita ingin kembali ke kondisi pedalnya di sini ya. Ini kaki lah, bayangkan aja kaki ya. Paha, kemudian nah di sini ya. Dari kondisi 180 derajat ketika kaki lurus kemudian menjadi seperti ini kan cukup berat. Ya, makanya ketika orang mengayuh sepeda, kita nyetel sepeda itu tidak pernah kita setel pedal terjauh itu ketika kaki kita 180 derajat seperti ini. Ya kan, kalau kalian setel apa istilahnya? Saddle ya, tempat duduknya tinggi pendeknya itu kan kita mengukurnya bukan ketika mengayuh kita 180 derajat. Karena dalam kondisi ini, ke posisi seperti ini berat sekali. Itu analoginya seperti itu. Atau saya biasanya analogi lengan. Ini lengan, gimana ya? Nah, ya bayangkan aja ini lengan ya. Kemudian ini apa namanya? Kepalan tangan, oke? Nah, ini ketika ini full lurus, ini 180 derajat, itu kan cukup berat kalau kita harus mengembalikan ke kondisi derajatnya kurang dari 180 derajat. Ini analogi ya. Analoginya seperti ini. Kalau realnya pada robot, motornya itu butuh daya yang sangat besar. Nah, kalau ada dua lengan, kalian hubungkan. Kemudian ini kita pasang motor. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, motornya itu dia mau muter, dia cukup berat. Force yang dikeluarkan atau power yang dikeluarkan itu cukup besar. Kalau kita buat grafiknya, misalkan ini ya, ini motor, kemudian ini link, ya kan? Linknya ini misalkan dia bergerak begini, ini power, ini terhadap waktu. Nah, powernya misalkan variasinya gini, pada saat singular dia lonjak seperti ini grafiknya, karena butuh power yang tinggi sekali, ibaratnya gitu. Kemudian setelah dia keluar dari singular, misalkan, nah setelah dia seperti ini, barulah grafik kanan ini kembali ke kondisi normal. Gitu. Saya harap ini bisa dimengerti. Terima kasih. Lainnya? Oke, terima kasih. Yang lainnya silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, biasanya kondisi pengoperasian itu sebisa mungkin tidak sampai singular. Jadi kondisi operasi itu karena begitu cetek, apa ya? Biasanya ada bunyinya ya, robot begitu masuk ke 180 itu dia langsung cetek gitu, kayak ngunci. Kalau kalian menginginkan kondisi singular, ya itu beda lagi, beda cerita ya. Tapi kalau kita ingin misalkan kondisi operasinya yang tadi awalnya seperti ini, kemudian di posisi ini dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ini kan otomatis harus melewati singularity ya. Dari ini menjadi singular menjadi ini.
Nah, ini harus melewati singularity. Biasanya dalam pengoperasian tidak sampai singularity. Biasanya paling jauh tidak sampai 180. Itu pun tergantung dari join limit ya, limit dari joinnya. Mau tanya, Bu? Ya, silakan. Apa bisa untuk mekanismenya berputar dari yang posisi atas itu ke posisi bawah tanpa singularity, Bu? Tanpa melewati singularity. Tanpa melewati singularity, tiap robot beda. Kalau untuk case ini tidak mungkin. Ya, kalau untuk case ini dia tidak mungkin. Makanya di workspace kemarin di lab work sudah pada ikut lab work semua ya. Yang kemarin tidak ikut bisa tanya temannya ya supaya bisa mengejar. Di lab work kemarin kan ada dua workspace sebenarnya. Ini sumbu XY. Ini di kuliah juga sudah saya bahas ya. Kan ada dua workspace ya. Satunya seperti ini, seperti yin yang. Ya kan? Satunya seperti ini. Ini adalah kondisi elbow, saya lupa ini, elbow up ya. Kayaknya. Ini kan kondisi elbow up. Ya. Kemudian workspace satunya yang yangnya. Yin yang ya. Nah, seperti ini. Ini kondisi elbow down. Seperti ini. Ketika mereka digabung jadi satu, jadilah workspace yang kalian kerjakan di MATLAB itu ya. Bentuknya jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, dua workspace ini gabungan. Jadi apakah mungkin tanpa melewati singularity? Beda robot, beda kondisi. Untuk robot ini tidak mungkin. Ya, jadi harus menyentuh boundary baru pindah ke kondisi elbow down. Ini namanya elbow down. Oke, yang ini elbow up. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Saya lanjutkan sambil kalian tanya, boleh? Saya lanjutkan bahasan ini contoh kuis dari tahun-tahun sebelumnya ya. Sangat sedikit sekali yang bisa menjawab. Nah, ini saya akan bahas caranya ya, clue-nya saja. Jadi kalian bisa latihan di rumah menjawabnya. Oke, ini diberikan robotnya bukan 2 lengan tapi 3 lengan. Berarti ada 3 aktuator ya, aktuator 1, 2, 3 untuk brisnya. Jacobian sudah diberikan seperti ini. Berarti ada theta 1, 2, 3 nih ya. Theta 1, 2, 3. Jacobiannya 3 kali 3. Oke, sudah jelas Jacobiannya 3 kali 3. Kita baca pertanyaannya. We wish to move the NF vector Q along x-axis sebesar 1 meter per detik. Di saat yang sama, kita ingin menjaga direction dari X3 aksis ke arah minus Y0. Oke. Hitunglah join rates. Oke, hitunglah join rates. Berarti theta 1, 2, 3 dot. Untuk accomplish task ini. Lengan sudah diketahui A1, 2, A2, 1, A3, 3. Gunakanlah Jacobian ini. Ini gampang banget ya. Jacobiannya udah dikasih. Berarti kalian tinggal mendefinisikan. Karena ada wrist ini, berarti X dotnya jadi apa? X dotnya ada 3 ya. Vx, Vy, omega. Omeganya ke sumbu Z. Atau boleh dibalik. Terserah. Mana dulu? Omega Z dulu boleh. Vx, Vy. Ini nanti mengikuti ya, tinggal mengikuti. Tapi kalau melihat definisi C di sini, sepertinya menggunakan
Jacobian ini ya. Ini di buku ada, jadi kalian bisa mengikuti. Oke, nah sekarang diketahui end vektor bergerak ke sumbu x-aksis. Berarti dia bergerak ke sana. Ya kan? X-aksis di sini ini merujuk pada mana? Merujuk pada x0, bukan merujuk pada x1, x2, x3, tapi merujuk pada fixed frame. Ya. Berarti sudah diketahui Vx. Ya, outputnya. Vx-nya sebesar 1 meter per detik. Dan di saat yang bersamaan menjaga x3, berarti x3 ini ke arah y0. Berarti artinya ini lengan A3 ini selalu vertikal seperti ini. Nah, ini sudah diketahui juga. Oke, selalu vertikal seperti ini. Vx-nya ke kanan 0. Berarti kalau ini dijaga selalu vertikal, ini kita bisa, ini ada yang kurang ya sebenarnya ya. Vy-nya sama dengan 0. Nah, gampang sih, ini Vy sama dengan 0. Karena A3 ini selalu vertikal, berarti omega tidak ada putaran kan? Putarannya adalah 0. Jadi kalau kita lihat, kalian bisa bayangkan animasinya itu sebenarnya seperti ini. Posisinya di sini, kemudian berubah menjadi seperti ini gitu ya. Jadi dia bergerak ke kanan. Oke. Dengan kecepatan 1 meter per detik. Oke, tidak ada kecepatan Vy, tidak ada kecepatan omega. Yang ada hanya kecepatan X saja. Carilah theta dot 1, 2, 3. Sedangkan Jacobiannya sudah diberi. Nah, bisa ya. Berarti apa yang harus dilakukan? X dot tadi sudah diketahui, yaitu 1, 0, 0. Ya kan? 1 ini Vx, 1 ini Vx, ini Vy, ini omega. Ya. Kemudian kita harus mencari Q dot. Q dot isinya adalah theta dot 1, theta dot 2, theta dot 3, dot. J-nya ini semua. Sekarang J. Kita lihat J. J ini juga sudah diketahui. A1 diketahui, A2 diketahui, A3 diketahui. Tunggu dulu, ternyata theta 1, 2 tidak diketahui. Nah, ini theta 1, 2. Theta 1, 2, ini kurang kayaknya. Di soal ada tambahan ini. Theta 1, 2 ini, bentar. Ada kurang ya. Theta 1, 2 ini dicari dulu, bisa dengan trigonometri. Ini clue-nya, kalau tidak salah clue-nya ini titik Q, ini selalu dijaga pada garis horizontal ini. Titik Q ini selalu dijaga pada garis horizontal. Ya, soalnya kurang ya. Jadi titik Q dijaga selalu pada garis horizontal X0. Nah, kalau selalu dijaga pada garis horizontal X0, maka bisa kita cari berapakah theta 1, berapa theta 2, berapa theta 3. Ini ada berbagai solusi ya. Nah, bisa jadi misalkan seperti ini. Nah, ini bisa. Atau ada yang punya solusi seperti ini pun juga bisa. Boleh ya. Ini juga boleh seperti ini. Sehingga kalau seperti ini theta satunya akan beda dengan kondisi yang ini. Jadi boleh pilih salah satu.
Paham ya? Nah, sekarang kita pilih, misalkan ini ada tambahannya kok ini ya. Ini ada tambahannya kalau tidak salah ini panjangnya dari O ke Q ini 2 atau 3 gitu ya, 2 meter. 2 meter, berarti bisa kita cari ya, berapa theta 1, berapa theta 3, ini theta 3 ya, berapa theta 2. Kalau sudah bisa dicari, barulah kita substitusikan ke Jacobian ini. Oke, saya ulangi, bentar. Oke, nah ini menggunakan cara apa? Trigonometri aja sebenarnya ya. Ini seperti ini, kemudian ini. Nah, ini dijaga titik Q ini tepat pada sumbu X. Nah, ini titik Q. Titik Q ya. Nah, ini diketahui 2 meter. Ini soalnya kurang. Diketahui panjangnya 2 meter. Panjang A1 2, panjang A2 1, panjang A3 ini panjang banget ya. Panjang A3 ini 3. Berarti posenya nggak kayak gini ya. Ini tinggi ke atas gitu. Kalau nggak salah itu, bentar, saya gambarkan yang sesuai aja biar nggak bingung. Oke, ini jaraknya 3, misalkan gini, ini panjang ya. Ini gini, kemudian ini 2 ya, 2, misalkan gini 2, kemudian ini ke sini. Ini 3, ini berapa nih? Ini 2, panjangnya 2 meter, ini 1, ini 3. Dah, kemudian ini 2. Nah, tinggal kita mencari berapa theta 1, berapa theta 1, ya, kemudian berapa theta 2. Theta 2 itu ini, theta 2. Kemudian berapa theta 3. Ini theta 3. Nah, tugasnya mencari theta 1, theta 2, theta 3. Baru kemudian kita substitusikan ke dalam sini. Nah, misalkan kalau ini tidak diketahui 2 meter, kalian bisa mencari, sampai sini ada yang tanyakan belum? Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan silakan. Nah, misalkan 2 meter ini tidak diketahui, nah kalian bisa memberikan pose sendiri. Ya, kalian bisa memberikan pose sendiri. Itu terserah. Misalkan untuk mempermudah perhitungan gitu ya, kalian bisa memberikan pose sendiri. Kalau yang 2 meter ini tidak diketahui, panjang dari O ke Q tidak diketahui, ya. Misalkan ini tidak diketahui, ini unknown ya, unknown, maka kalian bebas memberikan pose inverse kinematics. Maka ya gambar aja yang paling gampang, ini 3, panjangnya 3, kemudian ini lengan 2, ini lengan 1. Nah, begini pun juga boleh. Tapi ini pada kondisi singular ya. Ini pada kondisi singular. Namun X dot yang dicarikan, nah ini juga hati-hati ya. X dot sama dengan C dikali Q dot. Yang kita cari Q dot. Berarti kita butuh Q dot sama dengan C inverse dikalikan X dot. Jangan sampai posenya di sini singular.
Ya, posenya di sini haruslah non singular. Tapi nanti akan diketahui kok ya, akan diketahui berapa panjangnya. Oke, kalau seperti ini memang cukup mudah ya. Ini 2, 1, ini 3. Sehingga kita bisa cari theta 1 ini berapa. Theta 2 ini jelas 180 ya. Theta 2. Kemudian tinggal mencari theta 3. Nah, hati-hati, theta 3 itu dihitungnya dari mana? Harus saya hapus dulu supaya kelihatan. Nah, theta 3 itu dihitungnya dari sini, perpanjangan lengan 2. Ini theta 3. Oke. Ini theta 3. Kalau dalam kondisi seperti ini, theta 2 180, dia tidak singular, artinya C-nya masih bisa di inverse, maka silahkan pakai pose ini. Ini ya, pose ini. Oke, tapi nanti akan saya berikan bantuan ya. Entah itu salah satunya, misalkan theta 1, atau salah 2 ya. Jadi theta 1 sudah diketahui, ini panjang O ke Q diketahui, kalian bisa tinggal mencari theta 2 dan theta 3. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Untuk theta 2 dan theta 3, itu saya bingung apa ketika ke bawah dia negatif atau kita harus anggap positif juga ya? Dia negatif. Tapi negatif, hapus dulu ya. Kalau ke bawah itu negatif. Jadi ini namanya sudut relatif ya. Jadi kalian bisa pahami kalau sudut itu diukur dari ground, itu namanya sudut absolut. Nah, ini dari sumbu X, ini absolut. Mau ke sini, ini absolut. Sedangkan theta 2 itu sudut relatif. Yaitu ini lengan, kemudian diukurnya adalah terhadap lengan sebelumnya, bukan terhadap ground ya. Nah, kalau seperti ini, saya kok bingung. Untuk mengukur theta 2, saya tadi kayaknya salah ya memberikan ini gambaran singular, mohon maaf. Nah, ketika seperti ini nih namanya 0 derajat. Kebalik ya. Tadi yang mana ya? Singularity tadi ya. Udah kehapus ya. Oke. Saya tadi kebalik ya. Ini 0 derajat. Mohon maaf, 0 derajat. Yang seperti ini yang 180 derajat. Kebalik-balik. Nah, ini 0 derajat. Ketika dia lurus, ini 0 derajat. Begitu dia menyimpang ke atas, ini menjadi positif. Menyimpang ke bawah, dia jadi negatif. Minus ya, minus theta. Ke atas, positif theta. Ini. Dia pas segaris, namanya 0 derajat. Oke, 0 derajat. Pas di sini. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kemudian minggu depan kita kuisnya online. Ya sifatnya saya belum membuat ya, sifatnya bisa multiple choice, bisa essay.
pelajari mulai dari awal ya, mulai dari accessibility, kemudian direct berapa pose, berapa solusi inverse kinematics, gambarkan, kalian harus bisa menggambarkan juga. Oke, kemudian jadi gabungan ya, gabungan ada teori, teori-teori, workspace, dan sebagainya. Kemudian ada hitungan. Hitungannya kurang lebih ini ya, mencari kecepatan. Kemudian dari lab work, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk lab work-nya kemarin, mungkin ada yang kurang jelas dengan asisten. Asistennya enak kok ya, dia juga pinter. Jadi saya percayakan dia bisa menjawab. Tapi kalau kurang pas jawabannya bisa ditanyakan ke saya lagi. Atau sudah jelas semua? Itu menggunakan MATLAB ya. Sebentar, ada waktu sedikit. Tunggu sebentar ya. Jangan lupa absen, kode presensi sudah saya share ya. Saya share lagi saja. Silahkan absen. Sebentar. Sambil kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan. Materinya juga sudah saya upload di Classroom. Jadi bisa kalian belajar dari materi saya atau dari buku juga bisa. Ini yang kemarin minggu lalu seharusnya saya menunjukkan menggunakan software ya. Tapi di laptop saya satunya tidak ada softwarenya. Masih ingat ini ya, minggu lalu kita membahas materi ini. Jadi ada titik Q1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian yang kalian kerjakan kan ini ya di MATLAB ya. Nah, kemudian saya mengerjakannya tidak di MATLAB, saya mengerjakan di software lain, tapi hasilnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama aja. Nah, ini ya. Kalau ini workspace. Kemarin kalian dapat ini kan ya, workspace-nya ya. Ini workspace yang dihasilkan oleh titik terujung sini, titik terujung ya. Kemudian kalau kita rubah titik yang paling ujung lagi, yang kanan ini, punyanya n vector, hasilnya dia akan berbeda workspace-nya. Ya, kurang lebih jadi seperti ini ya, cukup unik. Yang kemarin ingin saya tunjukkan. Ini software yang dipakai beda, tapi hasilnya kurang lebih sama ya. Oke, itu saja yang ingin saya tunjukkan. Cukup untuk materi hari ini. Semoga lancar, sukses untuk kuisnya minggu depan. Kita ketemu lagi dalam 2 minggu ya, dengan materi paralel manipulator. Oke, jangan lupa absen, jaga kesehatan semuanya. Semoga semuanya bisa ikut kuis. Dan jangan lupa kumpulkan tugasnya. Tidak ada pengumpulan melalui email ya, atau susulan. Oke, selamat siang semuanya.
Permisi Bu, Yang Bu. Ya, untuk PowerPoint yang position analysis apakah boleh di-share Bu? position belum ya? Belum Bu. Oke, akan saya share di Classroom ya. Baik, Di terima kasih Bu. second hari ini. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Selamat siang semuanya, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, selamat siang Bu.